Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke penentuan umur ikan. Jadi age estimation atau penentuan umur ikan itu adalah kemampuan dalam menduga umur ikan. Ya, kenapa umur ikan itu harus diduga? Karena kalau misalnya kita mengetahui umur ikan, maka ada banyak hal yang bisa kita jadikan pengetahuan gitu. Nah, umur ikan itu sendiri kalau misalnya dihubungkan dengan perhitungan panjang dan berat yang kita pelajari sebelumnya gitu kan, itu akan ada banyak hal yang bisa kita analisis. Ketika ada umur ikan, ada panjang ya, ada umur ikan, ada panjang, ada berat di sini, maka kita akan bisa mempelajari komposisi stok itu seperti apa. Umur kematangan gonad, lifespan-nya dia seperti apa, kemudian produksi dari 1 tahun misalnya produksinya itu seperti apa, mortalitasnya itu seperti apa, karena kita sudah tahu umurnya ikan. Kemudian analisa pertumbuhan yang penting gitu. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mengukur umur, untuk mengetahui umur ikan gitu. Nanti ada macam-macam. Jadi ada operkulum, pakai otolit gitu misal. Pakai operkulum, pakai otolit, pakai tulang gitu misalnya ya. Terus kemudian kalau elasmobrans itu pakai apa biasanya? Nah, pakai macam-macam nih. Nanti kita pelajari. Sebaiknya saya pakai pointer aja ya. Maaf. Oke. Umur ikan itu adalah lama waktu hidup ikan mulai dari menetasnya telur sampai dengan dewasa gitu. Itu umur ikan. Nah, kita bisa mempelajari ketika umur ikan itu kita sandingkan dengan panjang ikan dan berat ikan gitu ya. Kita bisa mempelajari komposisi populasi, kematangan gonad, lama hidup ikan, mortalitas, pertumbuhan, dan produksi itu sendiri. Gitu. Nah, jadi ikan-ikan itu kan ada yang ikan-ikan itu berumur pendek, ada yang ikan berumur panjang. Saya pernah membaca di suatu buku atau apa, saya lupa. Entah buku, entah internet, entah apa, saya lupa, atau buku di internet, saya juga lupa. Jadi makhluk hidup itu semakin besar ukurannya, maka umurnya akan semakin panjang gitu kan. Nah, terus kemudian semakin besar ikan itu juga dia reproduksinya akan semakin lambat gitu. Nah, beda dengan bakteri gitu. Beda dengan bakteri kan semakin kecil kan, maka reproduksinya akan semakin cepat gitu kan, dalam hitungan jam gitu. Nah, ini ada ciri-ciri ikan yang berumur panjang dan berumur pendek gitu. Kalau ikan berumur pendek tidak punya pernafasan tambahan, pergerakannya cepat. Ikan berumur panjang termasuk ikan primitif, pergerakannya lambat, punya alat pernafasan tambahan, biasanya ikan-ikan demersal, terus kemudian itu luwes, dinamis atau toleran terhadap faktor-faktor lingkungan yang mudah berubah seperti suhu, terus kemudian oksigen, ya DO, dissolved oksigen, dan lain-lain gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman pelajari di luar jam. Oke, jadi kan ada subtropical sama tropical fish gitu kan. Ya memang mau nggak mau, kalau orang manusia pun kalau misalnya hidup di daerah tropis dan subtropis, misalnya di daerah gurun, di daerah tropis, subtropis, kemudian iklim sedang dan iklim dingin gitu misal, atau tinggal di daerah gurun, itu pasti akan mempunyai ciri-ciri yang berbeda gitu. Kemudian walaupun tidak menutup kemungkinan ikan-ikan itu juga bisa beradaptasi gitu ya, cuman pasti ada ciri yang membuat ikan itu berbeda gitu. Oke, tapi untuk masalah umur, karena kalau ikan subtropis dan ikan tropis, kita membahas tentang penentuan umur ikan, maka untuk ikan subtropis dan ikan tropis itu sebenarnya, kalau subtropis kan jelas ya bedanya, ada 4 musim gitu kan, dimana itu suhunya jelas berbeda.
kemudian di mana suhu itu dia akan mempengaruhi pertumbuhan dari ikan itu sendiri gitu. Nah, karena perbedaan suhu itu sangat besar, sehingga pertumbuhan ikan itu kalau misalnya kita melihat di sisiknya operkulum, terus kemudian tulangnya, duri, sirip atau otolitnya itu akan kelihatan bedanya gitu. Tapi kalau di ikan tropis, karena kita cuma mengalami 2 musim dan suhunya pun tidak begitu kelihatan bedanya gitu kan. Nah, maka perubahan suhu lingkungan itu tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan gitu. Jadi kayak misal tanda-tanda pertumbuhan di ikan itu ya ikannya tetap tumbuh gitu kan. Cuman tanda-tanda pertumbuhan di ikan itu tidak begitu kelihatan gitu karena perbedaan dari suhu itu tidak begitu kelihatan gitu, tidak begitu berpengaruh sama ikan gitu ya. Jadi untuk misalnya nih kita kan ada tanda tahunan kayak sisik, tulang, otolit ya, operkulum, otolit, tulang punggung, jari keras pada sirip dorsal, itu biasanya tanda tahunan seperti ini itu untuk ikan-ikan yang subtropis. Jadi kalau misalnya ikan-ikan yang di tropis itu biasanya kita pakai frekuensi panjang atau tagging gitu. Gitu ya. Cara menduga umur ikan tuh ada 2 caranya, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang secara langsung itu ya biasanya untuk spesies individu yang ada di budidaya perairan gitu. Jadi bisa benar-benar kita kondisikan, kondisinya itu seperti apa, terus kita bisa mengontrol gitu. Kalau misalnya di perairan umum, kita kan nggak bisa ya mengontrol ikan itu tanggal lahirnya kapan, jam berapa, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya di budidaya, kita akan bisa mengkontrolnya. Seenggaknya manusia itu masih bisa menjangkau wilayahnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada di perairan lepas, di perairan umum, itu akan sangat sulit untuk menjaga hal tersebut gitu. Maka dari itu, kalau untuk di perairan budidaya biasanya digunakan tagging. Tapi di perairan umum pun kita menggunakan tagging, tapi tentunya dengan bantuan satelit gitu ya. Adapun yang secara tidak langsung, biasanya di perairan alami itu kita pakai otolit. Jadi otolit itu yang ada di dalam kepala ikan, itu alat keseimbangan gitu ya. Alat keseimbangan ikan sehingga ikan itu bisa berenang dengan tegak, itu otolit. Kemudian dari tulang belakangnya, dari sisiknya, operkulum, duri sirip gitu ya. Terus mengukur frekuensi panjang tubuh ikan. Jadi sebenarnya semuanya ini bisa kita gunakan di daerah manapun gitu. Cuman mungkin akan kesulitan gitu. Kalau misalnya kita pakai sisik gitu ya, pakai otolit, pakai sisik, pakai operkulum itu akan kesulitan di daerah tropis gitu. Tapi pun ketika kita akan menggunakan frekuensi panjang tubuh ikan itu akan mudah juga ketika kita gunakan di subtropis gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menduga umur ikan ya kita sesuaikan aja dengan daerah kita gitu. Ada salah satu seorang yang saya kenal dulu juga pernah dia itu penelitian tentang umur ikan dengan menggunakan otolit di perairan Bali gitu. Ada satu tapi saya lupa judulnya apa. Tapi itu kalau misalnya kita buat referensi untuk bahan bacaan juga sangat bagus, akan sangat bagus gitu. Oke, ada tanda ini adalah kalau misalnya kita ingin menentukan umur ikan ya. Ada tanda tahunan, frekuensi panjang, marking dan tagging gitu. Kalau tanda tahunan kita bisa menggunakan sisik, operkulum, batu telinga atau otolit, terus kemudian vertebrae atau tulang punggung dan jari keras pada sirip dorsal. Tapi kelemahannya kalau sisik, tulang operkulum itu kita harus ikan itu terus otolit gitu kan. Jadi ikan itu harus mati dulu gitu kan. Kita harus mematikan ikan itu dan kita ambil
tulang punggungnya untuk diteliti gitu. Itu kelemahan dari metode langsung, metode dengan memakai tanda tahunan gitu. Pun dengan metode frekuensi panjang juga seperti itu gitu. Jadi ikan itu harus kita tarik dulu ke darat ya. Kita tarik dulu keluar dari perairan baru kita ukur panjangnya gitu. Jadi itu sebenarnya sangat menyakiti ikan itu sendiri gitu. Beda dengan marking dan tagging, mungkin akan menyakiti di awal tapi di akhir hidupnya dia akan terserah gitu mau ngapain gitu kan. Tapi tagging juga kalau misalnya tidak menggunakan bantuan satelit gitu ya, marking dan tagging itu juga akan menyakiti ikan juga gitu. Dan gimana-gimana kalau misalnya kita melakukan penelitian itu kita punya hutang budi gitu sama makhluk, ya nggak sih? Kita selain orang-orang sebelah kita yang membantu kita juga punya hutang budi sama makhluk yang kita jadikan penelitian gitu. Makanya be kind to everyone gitu ya. Kita berbuat baik aja sama semua orang gitu. Tetap positif karena gimana-gimana kita hidup membutuhkan makhluk apapun itu gitu. Ya. Oh ya, ini ada sisik kunci. Jadi sisik kunci itu adalah sisik-sisik yang biasanya digunakan untuk pengukuran. Jadi sisik yang diambil untuk pengukuran gitu. Kenapa ditentukan sisik-sisik ini? Ya supaya standar gitu kan. Kalau misalnya kita menentukan kita tidak ada penentuan untuk sisik itu, kita akan mengambilnya sembarang gitu kan. Sembarang aja gitu. Jadi nanti nggak ada standarnya gitu untuk penentuan umur gitu. Tapi kalau misalnya ada sisik kunci yang dijadikan standar, maka kita dalam menentukan umur pun akan baku gitu. Ya. Oke. Jadi salah satu tanda tahunan tadi adalah ini sisik, operculum, otolith, vertebrae, dan finre gitu ya. Ikan itu termasuk hewan yang suhu tubuhnya menyesuaikan lingkungan, sehingga keadaan lingkungan itu sangat mempengaruhi. Itulah kenapa ketika perubahan suhu itu sangat mempengaruhi dari pertumbuhan masing-masing dari ini. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk ikan yang hidup di daerah 4 musim. Gitu, karena perubahan suhunya itu sangat ketara sekali. Oke, jadi sisik itu kan ada macam-macam ya. Tapi penentuan umur ikan berdasarkan metode sisik ini harus ada dasarnya nih ya. Jadi jumlah sisik yang tidak berubah dan tetap identitasnya selama hidup. Kemudian hanya satu anulus yang dibentuk setiap tahun. Jadi ada anulus, nanti anulus itu adalah lingkaran ini. Jadi lingkaran ini itu anulus. Kalau sirkuli itu biasanya per musim atau per minggu gitu. Nah, kalau anulus itu adalah per tahun. Hanya satu anulus yang dibentuk tiap tahun. Pertumbuhan tahunan pada sisik ikan sebanding dengan pertambahan panjang. Karena jadi ada banyak sekali asumsi-asumsi di teori-teori yang manusia buat gitu. Karena manusia itu kan terbatas, jadi kita melakukan pembatasan juga gitu. Ya, gitu. Nah, adapun sisik itu juga macam-macam gitu kan. Ada sisik kosmoid, sisik ganoid, plekuid, leptoid gitu. Ya. Kalau sisik kosmoid itu adalah sisik berlapis, di mana lapisan terdalamnya terbangun dari tulang yang memipih. Oke, kalau yang kita lihat A itu adalah sikloid, kemudian yang B itu adalah stenoid. Jadi yang biasa dipakai itu adalah sikloid dan stenoid ini, karena dia bentuknya pipih gitu. Bentuknya pipih, terus kemudian mudah gitu untuk dilihat perbedaannya. Jadi karena ada sirkuli dan anulus tadi gitu. Sirkulus dan anulus tadi gitu. Jadi kalau stenoid itu dia punya gerigi di sini. Nah, kalau sikloid dia itu
tepinya halus gitu ya. Kalau misalnya sisik yang seperti ini tidak mudah untuk diteliti dan kemungkinan untuk memberikan informasi tentang umur ikan itu sangat kecil gitu kan. Nah, kalau sisik-sisik seperti ini yang sikloid dan stenoid, ini kemungkinan untuk memberikan informasi tentang umur ikan itu sangat tinggi gitu. Oke, perbedaannya ada di sini. Jadi kalau sikloid itu di sininya smooth, kalau yang stenoid di sininya gerigi. Ini pasti sudah ada di mata kuliah ichtio ya, kalian sudah mendapatkannya. Oke. Sisik yang digunakan adalah sisik sikloid dan stenoid saja karena bentuknya pipih, mudah diambil tanpa merusak bagian tubuh. Sisik pengganti akan mudah tumbuh dalam waktu yang relatif singkat gitu. Jadi usahakan kalau misalnya melihat sisik itu adalah sisik, kita mengambil sisik yang akan kita jadikan sampel itu adalah sisik yang memang tidak berganti dari dia kecil sampai dengan dia besar gitu ya. Jadi pertumbuhannya itu bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya sisik itu adalah sudah sisik yang tumbuh setelah sisik yang pertama diambil, maka akan mempunyai kemungkinan umurnya nggak sesuai gitu ya. Kemudian fokus pada sisik kunci. Kemudian sisik yang bisa digunakan untuk pengukuran, semua sisik bisa digunakan dalam pengukuran sebenarnya. Cuman agar pengukurannya seragam dan baku gitu hasilnya, maka kita gunakan sisik-sisik kunci tersebut gitu. Oke. Seiring dengan pertumbuhan ikan, maka tumbuhlah juga lingkaran pada sisik yang namanya sirkulus, jamaknya sirkuli gitu. Nah, sirkulus itu awalnya tumbuh di bagian depan, kemudian tumbuh di sekeliling sisiknya, kemudian sirkulus tumbuh di bagian pinggir, bisa bagian atas, bawah, dan seterusnya gitu. Dan mungkin juga nanti sirkulus itu nggak lengkap. Jadi kalau misalnya kita lihat di awal tadi, tuh kan, jadi sirkulus itu ada yang tidak lengkap gitu, ya. Lingkarannya itu ada yang nggak lengkap gitu. Lingkarannya ada yang nggak lengkap, gitu. Nah, itu juga kita tidak bisa menyalahkan alam juga gitu. Kita aja mungkin yang harus lebih dalam membaca literatur gimana caranya mengatasi pengukuran dengan sikloid dengan sirkuli yang tidak lengkap. Kemudian dan juga kita harus jeli gitu dalam melihat si sirip ini gitu. Sirip apa sih ini namanya? Sisik gitu ya. Pada saat musim dingin tiba, pertumbuhan ikan akan melambat, maka pertumbuhan sirkulus pun akan saling berdekatan satu sama lain gitu. Sehingga kalau misalnya dia berdekatan, dia akan dempet gitu kan. Nah, ketika dempet dan jadi kayak punya, dia tuh kayak lingkarannya itu menebal gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya ikan itu tumbuhnya tidak melambat, maka kelihatan dari pertumbuhan sirkuli. Gini, ada tadi gambar yang memang kelihatan. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, ini tuh kalau misalnya di sini, sini musim dingin nih. Nah, musim dingin di sini ini, ketika dia melambat, pertumbuhan sirkuli itu akan berdempetan gitu kan, akan berdekatan. Nah, ketika akan berdekatan, maka akan kelihatan anulusnya, ya kan? Kalau kelihatan anulus, itu menandakan bahwa dia sudah melewati satu musim dingin. Kalau misalnya anulusnya kelihatan ada 2, ada 3, berarti dia sudah melewati musim dingin selama berapa kali, gitu.
Oke. Nah, kerapatan letak sirkulus terjadi 1 kali setahun sehingga menjadi tanda tahunan pada titik itu. Anulus terlihat jelas pada bagian depan sisik. Oke, gitu seperti itu. Adapun waktu musim dingin ada semacam tanda sirkul yang terlewat. Tanda ini adalah tanda yang paling dapat dipercaya sebagai tanda tahunan. Gitu sih, teman-teman. Jadi karena mungkin sisik itu kita kalau misalnya mau ambil sisik nggak hanya satu ya sisiknya. Jadi ada beberapa. Tadi kan ada sisik-sisik kunci. Misalnya ada yang di sirip dorsal atau sirip mana gitu ya. Nah, itu kita ambilnya nggak hanya satu, tapi ada beberapa. Nanti setelah itu kita bandingkan gitu. Jadi untuk supaya data kita bisa dipercaya gitu ya. Usahakan pada waktu beritak atau mark jangan sampai ikan mati dalam waktu yang pendek. Atau jadi tuh usahakan sih kalau misalnya kita memberikan tanda gitu ya, itu ikan itu tidak dalam waktu dekat matinya gitu. Cuman ya gimana lagi ya, itu kan kejadiannya sama alam gitu ya. Jadi itu agak sulit juga kita kondisikan kalau misalnya itu memang benar-benar kita taggingnya atau markingnya di perairan yang perairan umum gitu. Tapi kalau misalnya perairan budidaya kemungkinan akan menjadi lebih mudah gitu. Tapi kalau perairan umum akan sulit gitu. Jadi usahakan nanti kalau misalnya kita mau membuat suatu penelitian dan kita dibantu sama metode tagging ini, usahakan sampel itu yang melebihi sampel yang kita butuhkan gitu. Jadi kalaupun nanti ada resiko bahwa ikan itu hilang, ikan itu mati, ikan itu tertangkap, kita masih punya cukup sampel untuk kita jadikan bahan analisis gitu. Oh, saya kasih gambarnya ada di sini. Jadi kalau di sini kelihatan gitu ya. Ini ada sirkulinya ada yang nggak lengkap di sini, ya kan? Ada yang nggak lengkap seperti ini. Kemudian ini adalah pada waktu musim dingin karena pertumbuhannya terhambat, pertumbuhannya itu melambat, jadinya sirkuli-sirkuli ini berdempetan gitu. Maka dari itu akan kelihatan garis-garis pada musim dingin pertama, musim dingin kedua, musim dingin ketiga itu akan kelihatan, dan itu biasanya digunakan untuk umur gitu ya. Untuk kita melihat umur ikan itu berapa tahun gitu. Nah, ada juga anulus palsu. Jadi anulus palsu itu kalau tadi kan anulus itu bisa kelihatan kalau misalnya musim dingin karena ikan itu melambat. Tapi kalau misalnya kekurangan nafsu makan, ikan itu kan juga melambat pertumbuhannya. Maka itu ada anulus palsu. Terus kemudian jadi si sisik itu juga memperlihatkan bahwa pertumbuhannya itu terhambat gitu. Kemudian suhu yang tidak sesuai sehingga mengganggu pertumbuhan sirkuli dan menyebabkan salah interpretasi dalam perhitungan. Nah, anulus palsu itu terdapat pada sisik sikloid biasanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan pengukuran itu pasti ada banyak sekali kendala gitu kan. Nah, salah satu kendala dari kalau misalnya kita mengukur menggunakan anulus ini, menggunakan sisik, yaitu salah satunya anulus palsu gitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang membuat pengukuran kita bias itu seperti ini, anulus palsu. Nah, selain anulus tadi ada operculum, ada duri sirip gitu kan. Oke, jadi nggak jauh beda. Jadi operculum itu juga dan duri sirip ada gambarnya sepertinya. Oke, seperti ini gambarnya. Jadi ini opercular bone. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini ada garis-garis, ya kan? Nah, ini tuh
juga menunjukkan pertumbuhannya ikan gitu. Pertumbuhan ikan. Ya, itu kalau dari operculum itu sendiri. Kalau satunya tadi apa? Duri sirip. Saya kasih gambar nggak ya? Oke, gambarnya seperti ini. Oke, mulai sekarang kalau makan ikan sebelum kita ini sebelum digoreng gitu ya, coba kita lihat, aduh ini ada berapa ya, ada garis-garisnya ada berapa ya gitu ya. Terus kemudian operculumnya nih, oh nggak bisa, kalau operculum ini harus pakai ini. Pengamatan akan lebih berhasil apabila dilakukan di kamar gelap di mana operculum diletakkan di atas kaca yang disorot lampu berfluoresen gitu. Jadi memang tapi sebenarnya operculum ini juga bisa dilihat langsung tanpa bantuan optik gitu. Cuman lebih bagus lagi kalau misalnya disorot lampu gitu. Nah, tapi kalau untuk duri sirip ini sebenarnya ada cara-cara tertentu. Ini. Terutama pada bagian yang paling lebar yaitu paling dekat dengan dasarnya. Usahakan pada saat mematahkan duri tersebut tidak jauh dari pangkalnya. Pada bagian pangkal yang paling lebar diiris tipis dengan menggunakan pemotong intan. Terus kemudian setelah ketipisan duri tercapai, pengamatan dilakukan di bawah mikroskop. Pada saat pertumbuhan cepat, irisan duri terlihat putih seperti tulang, dan pada saat pertumbuhan lambat kelihatan agak gelap atau lebih pekat gitu. Ya, ada beberapa metode yang mungkin harus dibantu dengan alat gitu ya. Oke. Tulang punggung. Tulang punggung. Oke. Tapi sekali lagi, cara-cara dengan seperti ini itu akan menyakiti ikan gitu, karena ikannya harus dibedah dulu. Ikannya harus dibedah dulu. Tanda tahunannya adalah tonjolan seperti cincin yang mengelilingi sentrum tulang punggung, berwarna lebih jernih, agak hitam. Jadi di sini. Yang mengelilingi sentrum ini. Gitu. Ya, tapi ini khusus untuk vertebrae gitu ya. Selain vertebrata akan kesulitan, tidak bisa digunakan. Nah, ini otolit. Jadi otolit itu bisa otolit adalah struktur tulang seperti pada telinga bagian dalam ikan yang digunakan untuk keseimbangan. Jadi otolit ini adalah memang kalau kita itu ada di dalam telinga kita bagian dalam itu kan ada alat keseimbangan ya. Ada cairan yang kalau misalnya dia itu agak goncang, kita juga akan hilang keseimbangan gitu. Nah, otolit itu juga ada di struktur telinga ikan bagian dalam yang digunakan untuk keseimbangan gitu. Oke. Nah, dia itu lapisannya itu dari kristal kalsium karbonat yang mengendap secara periodik pada matriks organik gitu. Jadi kenapa bisa digunakan untuk menghitung, karena dia itu adalah endapan dari kalsium karbonat gitu selama hidupnya ikan itu. Jadi akan kelihatan gitu garis-garisnya. Akan kelihatan garis-garisnya dari otolit itu sendiri gitu. Cuman dengan otolit ini ada metodenya sendiri. Kalau teman-teman tertarik, bisa ada laboratorium otolit yang digunakan untuk mengukur ikan ini, dan memang spesialisasinya di sana. Dan teman-teman kalau misalnya mau, saya punya kenalan di sana. Kalau misalnya tertarik untuk skripsi ini ya, mengukur gimana sih caranya menentukan umur ikan. Labnya ada di Bali, di Litbang Kementerian Perikanan yang ada di Bali. Jadi di sana ada laboratorium khusus untuk otolit gitu. Oke, ini
Jadi ada 3 macam ya. Oke, ada 3 bagian, Asteriscus, Sagitta, sama Lapillus gitu. Nah, otolith dapat menentukan umur ikan dilihat dari jumlah lingkaran seperti cincin, hampir sama dengan dengan untuk menentukan umur pada pohon atau tanaman, kayak kambium gitu loh, kelihatan kayak kambium gitu. Terus kemudian otolith akan lebih cepat tumbuh selama musim panas dan lebih lambat di musim dingin, sama aja gitu ya, sama-sama. Suhu itu memang menentukan cepat lambatnya dari pertumbuhan ikan itu sendiri. Bukan menentukan, tapi sangat mempengaruhi gitu. Terus kemudian otolith bersifat spesies spesifik. Jadi spesifik per spesies tertentu dan terdiri dari 3 pasang yang masing-masing punya perbedaan karakteristik sendiri yang mempengaruhi kegunaan dalam menentukan umur. Pasangan tersebut Sagitta, diikuti oleh Lapillus, sedangkan pasangan terkecil disebut Astericus. Ya, yang paling besar adalah Sagitta. Ya, yang biasanya adalah Sagitta yang ini. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengambil Sagitta otolith ini, Sagittae otolith ini, kita perlu mematikan ikan tersebut dan membedah kepalanya ikan itu gitu. Dan tentunya kita perlu bimbingan dari yang lebih ahli untuk membedah si otolith ini. Maka dari itu kita perlu dan juga alat-alat yang memadai ya tentunya. Karena pisau yang digunakan ini juga bukan pisau biasa gitu ya, harus pisau yang khusus untuk membedah ikan gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita di sini, ini adalah otolith yang digambarkan gitu, gambar skematik dari tulang otolith. Musim dingin, panas, dingin lagi, panas, dingin lagi, panas lagi gitu. Jadi setiap musim dingin itu akan kelihatan anulusnya seperti apa. Sama juga seperti kalau misalnya kita melihat di sisik ikan gitu. Ya. Mengapa lingkaran pertumbuhan pada ikan yang hidup di daerah subtropis dapat digunakan untuk menduga umur ikan? Karena pertambahan ukuran nggak hanya ikannya yang bertambah panjang gitu ya. Semakin banyak umur ikan, maka CaCO3 itu akan semakin menumpuk juga. Nah, kalau misalnya itu CaCO3-nya numpuknya banyak gitu ya, kan itu akan kelihatan banget di mana namanya, di otolithnya. Penumpukan CaCO3 itu ada yang lingkaran tipis, ada yang renggang gitu kan. Ada yang renggang, ada yang tebel kayak yang anulus sama sirkulus tadi. Kalau sirkulusnya dia itu melambat gitu ya, pasti dia akan menebal, kelihatan dempet rapat, seperti dia akan membentuk garis yang namanya anulus tadi gitu. Itu sama halnya dengan si otolith ini gitu. Ini adalah otolith ikan yang berukuran relatif besar gitu. Jadi kelihatan gitu. Growth ring-nya, first check mark-nya kelihatan, kemudian second check mark-nya juga kelihatan gitu. Jadi emang ada semacam anulus gitu, anulus dan sirkulus yang menunjukkan bahwa ini tuh ikan itu ternyata tumbuh sekian tahun gitu. Ya. Oke, kendala dalam menggunakan otolith pada ikan yang sudah tua, tanda tersebut sangat berdempetan dan susah untuk memisahkannya. Terus kemudian yang kedua adalah ikan harus dibunuh. Hal ini sangat merugikan, apalagi kalau misalnya populasi itu adalah populasi yang sangat kecil gitu. Ya. Untuk metode frekuensi panjang. Oke, metode frekuensi panjang yaitu melalui pengukuran panjang tubuh ikan. Metode ini biasanya diterapkan pada individu spesies yang hidup di daerah tropis gitu. Karena kalau subtropis tadi
dengan menggunakan otolit itu akan mudah gitu kan, tapi kalau subtropis akan kesulitan. Kemudian umumnya ikan mengadakan pemijahan setahun sekali dalam jangka waktu yang relatif pendek. Kemudian semua anak ikan yang dilahirkan satu kali pemijahan pada tahun yang sama, pertumbuhannya hampir seragam, sehingga pada akhir tahun panjangnya dalam batas kisaran tertentu, tapi distribusinya normal gitu. Jadi metode frekuensi panjang itu akan kelihatan, ada nggak ya, saya pakai tabel nggak ya? Nah, seperti ini. Jadi akan kelihatan gitu. Dalam 1 tahun itu misalnya ya, dalam 1 tahun itu ada berapa kali si ikan ini lahir gitu. Jadi gini, bukan seperti itu. Misalnya nih dalam waktu yang sama, dalam 1 tahun kita mengukur, kita mengambil sampel nih, kita ngambil sampel brok dari laut, dari perairan gitu ya. Itu akan kelihatan, oh ini adalah ikan dengan panjang yang sama. Jadi ada berapa kelompok dengan panjang yang hampir sama lah, paling 1-2 cm gitu. Bedanya gitu ya. Tapi itu pasti terdistribusi secara normal. Jadi distribusi normal itu seperti ini. Jadi misal ini panjang ikan gitu ya, distribusi normal itu akan seperti ini. Ya, seperti bell shape gitu. Nah, yang populasi yang lahir di tahun yang sama pasti akan menduduki puncak yang ada di sini gitu. Ya, bell shape seperti ini. Jadi ada yang menduduki puncak seperti ini jumlahnya ya. Nah, yang umurnya 2 tahun 3 tahun pasti akan semakin kecil di sini. Ya. 2 tahun di sini, 3 tahun di sini, 2 tahun di sini, 3 tahun di sini. Tapi kalau untuk bell shape seperti ini, yang biasanya paling banyak itu adalah yang 1 tahun. Itu namanya distribusi normal gitu. Nah, itu cara mengetahui umur ikan dengan metode frekuensi panjang gitu. Dan biasanya kita memang bisa melihatnya dari situ. Kemudian pendugaan umur ikan yang tidak bersisik. Jadi biasanya kalau tidak bersisik ya memang menggunakan tag gitu ya, menggunakan alat bantu. Syaratnya sih sama. Jadi berian tanda pada tubuh ikan yang tidak menyakiti. Kemudian tanda tersebut berisi tanggal, nomor ataupun informasi yang bisa membantu kita dan tidak menyakiti ikan gitu. Syaratnya tahan lama, tidak berkarat. Kemudian penempatannya rahang bawah, tulang operkulum, bagian sirip punggung, batang ekor, dan lain sebagainya gitu. Oke, ini sebenarnya saya ulangi lagi. Tanda tidak berubah selama ikan hidup, tidak mengganggu tingkah laku ikan sehingga mudah ditangkap oleh pemangsa, tidak menyebabkan mudah tersangkut, dan lain sebagainya. Oke, kalau marking, pemotongan sirip, pemberian lubang pada tutup insang, pemberian tato gitu ya. Syaratnya potongan sirip dekat pada pangkal sirip masih dapat dikenali pada saat ikan tertangkap. Jadi kemungkinan ikan itu tumbuh, itu siripnya itu yang ada di situ itu tumbuh, itu kecil gitu ya. Terus kemudian waktu pemberian tag atau mark pada ikan bersisik juga dilakukan pengambilan sisik. Gitu sih. Jadi memang kita nggak menyakiti gitu ya, nggak menyakiti makhluk hidup lain untuk membantu kita. Jadi be kind to everyone gitu ya teman-teman, gitu sih. Silakan dibaca 5 kali sehari, dirangkum, dicari referensinya. Kemudian jika ada pertanyaan kita diskusikan di kelas. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab dari teman-teman, kita akan diskusikan di kelas gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari referensi lebih lanjut, saya memang mengambilnya dari beberapa sumber ini. Jadi dari Dr. Maria Diah, itu dari Unsud kalau nggak salah. Saya lupa Kartika Septiana itu dari mana. Pokoknya ini saya ambil dari beliau-beliau yang memang ahli referensinya ya. Memang ahli dari penentuan umur ikan. Itu, terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.